Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini SD Sukamana 3 ya, Bu ya? Alhamdulillah. Maka Ibu selaku kepala sekolah bisa memperkenalkan diri dulu, Bu. Oh, nama saya Siti Rohayati, SPD Kepala Sekolah SD Sukamana 3. Tempat lahir ya, tempat lahir Bandung 29 September 1993. Tempat tinggal di Kampung Bojongwaru RT 1 RW 5 Rancakasima Selokan Biru. Nah, Ibu alhamdulillah ya, Ibu selaku kepala sekolah di sini dan Ibu Rika adalah calon guru penggerak angkatan 10, Bu. Luar biasa, Bu ya. Nah, alhamdulillah di sini saya datang ke sini sebagai pengajar praktek di Bu Rika. Mudah-mudahan di sini Bu Rinka bisa berkembang lebih baik lagi ya, Bu ya. Nah, Ibu mohon maaf nih, Ibu sebagai kepala sekolah, Ibu merasa bagaimana keberadaan Bu Rinka setelah sebulan ini menjadi calon guru penggerak? Alhamdulillah saya merasa bangga karena di SD Sukamana ini ada yang ikut guru penggerak. Mudah-mudahan SD ini maju lebih baik ke depannya. Jadi Ibu tentu saja mendukung ya, Bu ya, program-program dari Bu Rinka. Nanti jangan kaget, Bu, kalau misalnya ada kegiatan dari Bu Rinka yang ternyata berkolaborasi dengan guru lain menggerakkan sekolah di sini, Bu ya. Ya, Ibu, insya Allah saya mau pendampingan di sini dengan Ibu Rinka, dan pendampingan individu ke-1 itu kaitannya dengan pemikiran Ki Dewantara gitu. Mohon izin ya, Ibu ya, saya dengan Ibu Rinka. Terima kasih, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rinka. Oke, sekarang adalah pendampingan ke-1 guru penggerak angkatan 10. Nah, ini adalah SD Sukamana 3 ya. Saya angkanya itu di tengah apa di belakang? SD 3 Sukamana belakang. Nah, SD Sukamana 3. Nah, hari ini gimana kabarnya nih, Bu? Alhamdulillah baik, sehat walafiat ya, dan selalu segar ya, bahagia. Baik, Bu Rinka, pendampingan ke-1 kali ini temanya itu adalah refleksi awal kompetensi guru penggerak. Topik-topik pendampingannya itu sebenarnya yang pertama kita diskusi tentang bagaimana tantangan tentang pikiran belajar daring. Terus yang kedua refleksi penerapan perubahan kelas terhadap pemikiran KD ya, Dewantara ya. Kemudian yang ketiganya diskusi peta posisi diri dan nanti rencananya itu seperti apa gitu. Kemudian pengembangan diri dalam kompetensi Ibu gitu ya sebagai CGP angkatan 10. Dan kita juga insya Allah nanti diskusi tentang pembuatan portofolio digital gitu ya. Nah, terus kita masuk ke dokumen nih, Bu ya. Ibu ngasih nanti dokumennya apa aja nih? Yang untuk apa, Bu? Aksi nyata yang disiapkan itu apalagi portofolio udah belum? Nah, itu portofolio. Kemudian ada kerangkanya ya, terutama. Tapi aksinya tuh udah diupload ya, Bu? Aksinya sudah. Oke. Nah, kemudian proses dalam 1 bulan ini bagaimana nih, Bu? Alhamdulillah untuk proses dalam 1 bulan ini ketika saya belajar di CGP angkatan 10, saya merasa saya menjadi orang yang beruntung gitu ya. Beruntung. Karena kenapa beruntung ya, karena saya bisa belajar di CGP angkatan 10 ini. Walaupun sebelumnya saya sempat tidak lulus di angkatan 7 dan 9. Alhamdulillah beruntung bisa belajar di angkatan 10 ini. Karena memang ternyata sebelum saya mengikuti pembelajaran di CGP ini, di LMS yang ini yang sebelumnya, pembelajaran yang saya lakukan itu monoton gitu ya, Bu ya. Memang monoton, begitu-begitu saja, dan saya menerapkan bahwa yang saya ingat itu teori tabula rasa. Teori tabula rasa di mana bahwa anak itu dilahirkan bagaikan selembar kertas putih yang kita bisa tulis apapun itu yang nantinya akan menjadi itu, begitu ya. Namun setelah saya belajar di CGP angkatan 10 ini, ternyata pemikiran Ki Dewantara itu lebih ke anak mempunyai kodratnya masing-masing begitu. Nah, lalu jadi pemikiran saya menjadi berubah ketika saya belajar tentang
modul 1 ini dari filosofi Ki Hajar Dewantara, pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sangat luar biasa, yang saya pikir memang itu sesuai kalau misalkan diterapkan di kelas, di sekolah saya gitu, tentang kodrat alam, kodrat zaman, begitu. Pendidikan itu harus memikirkan kodrat alam dan kodrat zaman itu ternyata betul begitu ya Bu ya. Kita tidak bisa menyamakan pembelajaran yang sebelumnya dilakukan, yang waktu saya masih SD, yang waktu saya masih SMP, SMA, posisinya seperti itu. Nah, untuk sekarang misalkan saya lakukan hal yang serupa, tapi itu tidak bisa gitu. Saya harus memikirkan kodrat alam yang ada, terus zaman yang sekarang seperti apa. Tidak bisa hanya ceramah saja gitu ya. Yang saya lakukan itu dulu, ceramah saja, anak melongo melihat ngantuk lah. Setelah melihat seperti itu, oh ya ini kan zaman sudah berbeda, anak sudah mengetahui Android handphone begitu ya. Jadi bagaimana saya menjadikan kelas lebih bermakna, pembelajaran yang menyenangkan, tidak bosan, anak tidak bosan. Saya menggunakan media pembelajaran seperti misalkan saya membuat video-video, lalu kemarin saya mencoba karena melihat di komentar-komentar teman-teman ini waktu pas ada puisis begitu. Ini apa ya puisis, apa ya? Penasaran saya. Belajar tentang puisis. Bahkan kemarin puisis itu justru memudahkan kita dalam penilaian juga ya Bu ya, tidak usah checklist. Ya betul. Ya checklist. Masya Allah, berarti proses sebulan ini Ibu tampak banyak sekali alhamdulillah. Termasuk yang tadinya ceramah akhirnya dengan video juga, jadi anak menyenangkan. Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi itu hal yang kemudian luar biasa ya Ibu ya. Berarti Ibu sudah hebat. Nah, bagaimana nih dukungan dari ekosistem sekolah itu? Di sini alhamdulillah termasuk ibu kepala sekolahnya sangat mendukung dengan semua program yang saya lakukan. Misalkan saya mempunyai program untuk GLS itu, gerakan literasi sekolah, hari Selasa yang saya lakukan. Kalau untuk GLS sih di kelas masing-masing saya mengajukan kepada ibu kepala sekolah untuk melakukan GLS sebelum pembelajaran dimulai. Alhamdulillah teman-teman juga rekan sejawat mendukung kegiatan dan melaksanakan kegiatan yang menjadi program itu. Lalu ada redaton membaca serempak di lapangan begitu. Berarti dukungannya luar biasa juga ya, ekosistem sekolah aman gitu ya. Nah, kita ke kegiatan inti nih, masuk ke bagian inti, yaitu refleksi dari lokakarya orientasi kemarin Ibu ya. Karena Ibu sudah kenal saya, dan Ibu juga udah kenal sama CGP yang sekelompok, yang beda kelompok juga. Nah, kalau yang menjadi kekhawatiran Ibu, maksudnya ya di lokakarya orientasi itu, apa aja nih kekhawatiran yang sudah terjadi atau mungkin barangkali belum terjadi? Khawatir maksudnya selama CGP ini? Selama CGP ini kekhawatiran, saya itu khawatirnya di masalah pembagian waktu. Awal-awal memang waktu pas di Lokal Mall itu saya bingung kalau misalkan mengikuti CGP bagaimana nih, soalnya saya mempunyai 2 anak yang balita, terus kondisi saya harus mengurusnya sendiri di rumah, kebetulan untuk saat ini suami sedang jauh, jadi saya harus menopang semuanya sendiri. Saya berpikir apakah nanti bisa gitu ya, saya melaksanakan mengisi tugas-tugas, mengikuti CGP ini, takutnya tidak tugas tidak terlaksanakan begitu, terus dengan ke sekolah bagaimana gitu. Awalnya itu khawatirnya seperti itu dari waktu. Jadi ke waktu ya, ke waktu. Tapi adakah harapannya selama 1 bulan ini yang sudah terwujud gitu? Atau mungkin ada harapan baru malah? Justru ketika Loka 1 itu kan saya menemukan bahwa ibu bilang waktu itu manage waktu gitu manage waktu. Oh iya, saya harus benar-benar bisa memanage waktu, mana untuk tugas, lihat due date-nya kapan, saya pengerjaannya CGP kapan, terus di sekolah biar tidak mengganggu, saya tidak mengerjakan tugas CGP di kelas ketika saya belajar.
mengajar maksudnya gitu. Terus juga untuk anak-anak bagaimana, saya lebih ke memposisikan diri, membagi-bagi waktu agar semuanya berjalan dengan baik dan lancar, dan alhamdulillah justru dengan seperti ini ya. Jadi pikiran saya lebih ke harus saya pengen gali lagi nih yang baru. Oh ini apa ya? Ini apa? Jadi banyak yang bukan, jadi sekarang bukan ketakut Bu. Kalau dulu ya memang takut, bisa nggak ya kira-kira saya Khawatir ya, ya nggak khawatir tidak bisa nih, nggak bisa membagi waktu gitu. Tapi untuk sekarang ini saya sudah merasa enjoy, sudah merasa enak dalam 1 bulan ini, bahkan ingin menggali lebih dalam. Apalagi ya di ini ya, di modul 1.1 apa ya, 1.3 apa nih selanjutnya. Jadi tertantang apalagi nih? Iya, ini apalagi yang hal-hal baru yang akan saya temukan, karena di 1.1 dan 1.2 juga itu saya menemukan banyak hal baru, dari mulai pendidikan yang dulu itu apa namanya, kolonial Belanda, ya itu saya baru tahu Bu. Akhirnya oh gini Iya. Jadi sebenarnya dalam 1 bulan ada yang sesuai harapan, Ya, ada yang sesuai dan harapan. ada lagi harapan baru, ya. tentu saja. Nah ini bagaimana nih selama daring nih? Karena daring itu kan mulai dari elaborasi, rukul dulu ya, rukul dulu terus elaborasi. Itu kan terus menerus. Ini dukungan dari kepala sekolah dan rekan dulu bagaimana? Alhamdulillah dukungan kepala sekolah waktu itu juga pas kebetulan jam masuk jam 11, kepala sekolah saya izin dulu, Bu, saya ini mau ada rukul nih gitu di kelas. Ini saya lanjut gitu, ibu kepala sekolah mendukung begitu. Teman-teman juga mendukung, saya bisa menggantikan. Tapi untuk rukul sih, kalau misalkan posisi lagi di kelas, ya saya di kelas aja gitu, nggak apa-apa, tidak mengganggu gitu, tidak mengganggu pelajaran. Jadi dukungannya penuh dari kepala sekolah. Alhamdulillah. Oke, bagus juga ya. Intinya full kepada dukungan beliau-beliau, ya, termasuk rekan kerja yang nantinya tidak ada hambatan mengenai. Justru rekan kerja ada yang bertanya, gimana nih CGP apa aja sebenarnya, apa aja yang apa aja ya, sebenarnya mau ikut bergabung gitu. Bergabung ya. Dan tidak ada yang negatif mudah-mudahannya. Nah kita masuk ke tindak lanjut hasil pembelajaran. Kalau di modul 1.1 masih ingat ya, belajar pemikiran ngajar dewantara. Nah apakah berdasarkan itu nih, berdasarkan pembelajaran pemikiran ngajar dewantara, apakah sudah selaras enggak dengan di kelas? Kalau untuk pemikiran ngajar dewantara, apa namanya, kalau menurut saya ya gitu ya, kalau memang dulu itu memang belum saya terapkan, sebelum saya terapkan, dan saya juga tidak tahu bagaimana itu pemikiran ngajar dewantara, apa saja isinya begitu. Setelah saya tahu dan mulai saya implementasikan di kelas, ternyata oh ya ini memang sesuai begitu ya Bu, selaras dengan pendidikan yang ada di Indonesia begitu. Karena yang berpusat pada anak, pada siswa, pada murid begitu. Jadi pendidikan itu Hajar Dewantara kan pendidikan adalah menuntun anak untuk mencapai kodratnya masing-masing begitu ya, agar mereka menjadi manusia atau anggota masyarakat yang bahagia, selamat dan bahagia gitu. Nah, selamat di sini saya garis bawahi selamat dan bahagia. Jadi bahwa pendidikan juga harus membuat anak bahagia. Bagaimana caranya? Kita harus pendidikan yang berpusat pada murid gitu. Jadi tidak membebankan. Ketika murid datang ke sekolah itu bukan menjadi teman nggak mau ke sekolah, malas gitu. Jadi saya mikir bahagia. Jadi anak harus bahagia ketika bertemu dengan saya, ketika datang ke sekolah. Mereka seperti tadi, saya kan penasaran begitu, ini belajar apa lagi ya. Jadi penerapan untuk pemikiran Hajar Dewantara itu sangat bagus. Memang betul harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman, lalu berpusat pada murid begitu. Jadi saya pikir justru sebelum di LMS saya baca-baca, saya juga coba cari tahu di Google dan cari tahu yang lainnya gitu ya Bu ya. Ini apa saja nih? Ada yang Tripusat Pendidikan, saya lihat. Tripusat Pendidikan, bahwa misalnya pendidikan itu tidak hanya di sekolah saja begitu, ada dari keluarga, masyarakat begitu yang mendukung. Nah, saya seperti itu. Jadi memang ini betul. Teori tabula rasa
kalah memang sama. Jadi Sama bukan salah pemikirannya. tapi keliru Lengkap gitu ya, ya. lebih kalah maksudnya lebih menonjol Lebih menonjol. yang pemikiran Ki Hajar Dewantara ini, Betul. yang teori ini. Jadi intinya di kelas sudah selaras ya, Sudah ya, selaras. dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, pembelajaran apa yang didapatkan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara ini sehingga ibu bisa mendorong untuk berubah gitu, membuat perubahan di kelas itu? Jadi yang saya pikir tadi awalnya saya menggunakan metode teacher center, yang saya lihat kehadiran siswa juga kadang ada yang malas begitu, ada yang dalam 1 bulan itu pasti ada yang nggak sekolahnya. Tapi setelah saya belajar dari ini pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara yang berpusat pada murid, kadang saya membuat game atau apa ada yang terkait dengan materi yang saya ajarkan. Jadi biarkan mereka merasa bahwa ini tuh bukan pelajaran, tapi mereka sepulang dari sekolah mendapatkan sesuatu yang bermakna gitu ya, yang masih mereka ingat dalam pikirannya. Pasti kadang kalau misalkan kita hanya ceramah saja, kita ditanya sama orang tua misalkan belajar apa tadi, naonnya kan jawab deh. Tapi ibu masih pola menulis ke siswa masih ada ya? Kalau untuk menulis ada sedikit-sedikit, namun tidak terlalu ditekankan. Tulis halaman sekian, tidak seperti ya, itu begitu. Ya udah tidak lagi seperti Udah, itu, ya. udah berubah. Tapi bagaimana nih respon dari anak-anaknya? Jadi murid ibu yang kelas 6 itu responnya terhadap perubahan yang terjadi itu gimana? Ya, responnya sangat bagus gitu ya, sangat antusias ketika saya menampilkan video, rekaman video, atau misalkan saya ambil link dari orang tentang pembelajaran begitu, atau mengadakan permainan gitu. Responnya sangat bagus anak-anak. Berbeda dengan ketika saya ceramah, ketika saya menulis di board gitu ya. Beda dengan media-media yang lain, dengan media-media yang lain, dengan membebaskan mereka dalam proses pembelajaran kan sangat berbeda. Jadi ada perbedaan, ternyata responnya bagus gitu ya. Responnya bagus ya. Oke, jadi aman lah gitu respon siswanya gitu ya. Jadi merasa lebih menyenangkan. Lebih menyenangkan gitu. Nah, terus apa yang sudah baik nih di perubahan yang dilakukan dan apakah ada yang mesti diperbaiki? Kalau yang sudah baik dilakukan apa yang dari media belajar yang tadi ya Bu ya, dari media belajar, terus juga saya melakukan berbagai program untuk di kelas, program untuk di sekolah juga ada, program untuk di kelas. Misalkan saya nggak, kalau misalkan pembelajaran berlangsung, kadang anak-anak dibawa nyanyi dulu begitu ya. Terus juga ada maksudnya ada refleksi juga, saya merefleksi diri saya, apa kurangnya, saya bertanya kepada anak, apa nih kira-kira paham tidak, atau kira-kira apa yang kurang dari ibu. Kadang saya kasih selembar, cuman jangan kasih nama biar mereka tidak sungkan untuk mengungkapkan apa kekurangan saya begitu ya Bu ya. Jadi mereka tulis kekurangan saya, atau misalkan apa, nah itu jadi bahan refleksi untuk perbaikan buat diri saya begitu. Nah, kalau untuk perbaikan yang harus saya perbaiki lagi, mungkin untuk dalam pengembangan kompetensi warga sekolah gitu. Karena jujur kemarin saya merasa kadang minder, kadang malu kalau untuk misalkan mengembangkan saya apa sebelum belum dengan mereka yang sudah senior gitu ya. Saya sedangkan saya di sini masih baru misalkan begitu. Jadi kadang-kadang masih ada rasa mindernya gitu. Nggak pede gitu ya. Nggak pede ya, betul. Pede gitu ya. Malu ya. Tapi kalau perubahan konkret di kelas itu yang tadi gitu ya, ada perubahan-perubahan seperti memberikan video, game, kemudian anak menjadi senang gitu. Apakah sudah dituangkan dalam jurnal refleksi di LMS belum? Di LMS sudah dituangkan, ya. Jurnalnya udah dituangkan. Terus perubahannya itu kalau udah dituangkan, ibu sering memilihnya dalam bentuk apa tuh jurnal refleksinya? Jurnal yang waktu modul 1.1 saya pilih jurnal yang model 4P. 4P itu yang pengalaman itu. Terus kalau yang modul 1.2 saya pakai jurnal yang DIL itu description, itunya explanation, terus A-nya siapa gitu ya, action gitu, L-nya ya itu yang metode DIL. Berarti sudah dituangkan gitu ya. Nah, kita masuk ke pembuatan karena portfolio nih ya.
media platform apa yang siap digunakan untuk portofolio digital? Media platform ini saya menggunakan YouTube, Bu. Tapi itu Ya, YouTube. kemudian pernah nggak membuka Google Site-nya? Ya itu Google Site. Nah, selain YouTube sebaiknya gitu ya kita gunakan yang itu ya, kita kan pelajari hari ini ya, sekarang ini ya. Tapi komponen apa saja yang harus dituangkan oleh ibu untuk portofolio digital itu? Portofolio digital untuk komponennya mungkin tugas-tugas itu ya, dimasukkan identitas diri saya, mungkin ya selain daripada identitas, tugas, terus juga judul portofolionya apa mungkin gitu ya Bu ya. Itu aja yang akan saya tuangkan nanti di portofolio digital. Nah, jadi seperti apa nih bentuknya? Bentuk dari portofolio digital nanti yang akan dibuat gitu. Seperti apa? Belum ada gambaran ya. Tapi minimal apakah dari portofolio itu bentuknya PPT di Canva dituangkan di Google Site, ataukah mau di Word dulu menuliskan deskripsinya lalu dituangkan di Google Site, itu kan bebas. Nah, ini rencana Bu Rinkan tersendiri Kalau rencana kalau untuk di Google Site itu apa bisa video begitu dong? bisa disisipkan. Sepertinya kebanyakan di video Bu, karena saya senang bikin video atau misalkan PPT begitu ya. Berarti link YouTube sisipkan di situ ya. Begitu. Paling judulan dulu, judul, identitas, link YouTube seperti itu kan ya. Iya, betul. Sip. Jadi ibu cenderung visual ya, Nah, kita ke apa ya? Peta posisi diri nih ya. Peta posisi ini enggak konsen. Nah, kita lanjutkan ya Bu ya. Nah, berikutnya tentang peta posisi diri nih. Peta posisi diri dan rencana pengembangan diri ibu sebagai CGP angkatan 10 nih. Kompetensi apa yang menurut ibu sudah baik? Kemudian apa alasannya gitu? Kompetensi yang menurut saya udah baik ya, memang saya memiliki potensi rasa ingin tahu yang lebih begitu ya, rasa ingin tahu yang banyak, terus juga bergerak untuk mewujudkan apa yang menjadi yang lebih baik, berubah menjadi lebih baik. Nah, seperti misalkan seperti yang tadi saya dari misalnya tidak tahu apa-apa, ketika belajar ini saya menjadi tahu, dan setelah itu saya mengimplementasikannya di kelas gitu. Jadi potensi saya ya, saya bisa untuk merubah semua pembelajaran yang awalnya teacher center, yang awalnya monoton begitu-begitu saja, saya akan merubah semuanya ke ke lebih baik, ke yang berpusat pada siswa gitu, berpusat pada murid, lalu pembelajaran yang menyenangkan gitu ya. Dan saya juga insya Allah akan menerapkan tidak hanya di kelas saya saja, saya akan berbagi ilmu dengan teman-teman gitu, karena ada share gitu ya, ada share-nya, karena saya rasa memang banyak yang belum mengetahui juga ketika mereka bertanya apa nih CGP, oh ya gini-gini isinya ini, oh gitu-gitu gitu. ya begitu gitu saya bilang. Jadi rencana ketika saya selesai di CGP itu potensi saya harus menerapkan apa yang saya terapkan di kelas, saya memberitahu teman-teman gitu. Cenderung kompetensi mengembangkan diri dan orang lain gitu ya. Itu. Jadi alasannya karena apa tuh? Karena ya saya ingin mengembangkan pendidikan di SD Sukomanah 3 ini gitu, agar tidak maksudnya tidak ternilai ya begitu-begitu saja, ada potensi yang menonjol dari setiap para pendidiknya begitu. Terus kompetensi apa yang harus ditingkatkan? Kalau untuk potensi yang harus ditingkatkan, saya lebih ke memupuk semangat gitu ya Bu ya, memupuk semangat, terus juga percaya diri saya bilang saya kadang tidak percaya diri dengan ketika saya akan mengungkapkan sesuatu, ketika saya akan mengajak warga sekolah menyampaikan program atau apapun itu, kadang saya tidak ada rasa percaya diri saya. Jadi saya harus lebih percaya diri gitu, harus lebih membangun rasa percaya diri saya untuk perkembangan pendidikan di sekolah ini. Lebih membangun PD. Ya. Ya. Nah, setelah tahu umpan balik seperti itu ya, apa perubahan rencana? Apakah ada ingin merencanakan ini gitu?
perubahannya seperti apa gitu. Terus apa yang berubah gitu. Ya, seperti tadi saya ingin merencanakan saya menerapkan kegiatan yang saya lakukan di kelas biar agar kelas-kelas lain juga mengikuti, guru-guru lain juga mengikuti. Jadi tidak hanya saya mengetahui, saya tahu nih ini pembelajaran yang saya dapatkan dari CGP, oh ini udah dimakan sendiri, oh tidak seperti itu. Saya akan lebih membelajarkan kepada lebih berbagi ilmu, maksudnya berbagi ilmu kepada rekan-rekan yang lainnya begitu. Karena yang saya lihat di sini memang metode teaser setter itu yang digunakan masih seperti itu ya, masih sepertinya masih teori Jerlok itu, tabula rasa itu yang mereka pakai begitu. Jadi SD 3 masih seperti itu gitu. Karena ketika saya ada program gini apa itu teh ngapain gitu. Begitu. Jadi tapi luar biasa ya Bu Rinka sudah punya rencana yang besar untuk sekolah SD Sukamana 3 ini gitu ya, terutama untuk mengembangkan kompetensi Ibu Rinkanya dan juga mengembangkan diri dan orang lain gitu. Baik Bu Rinka, kita masuk ke bagian akhir nih, kita akan melakukan refleksi di pendampingan satu ini. Menurut Bu Rinka nih, apa pelajaran atau ide yang ada di diri Bu Rinka atau ide baru untuk pengembangan sesi pendampingan pendampingan individu ke satu dan ke selanjutnya. Untuk pendampingan pertama ini ya sungguh luar biasa, sangat baik. Terutama tadi saya terima kasih banyak kepada Ibu sudah datang ke sini walaupun nyasar ya Bu ya. Luar biasa sekali. Dulu di komplain gitu ya. Luar biasa sekali, terima kasih saya ucapkan. Dan juga di sini saya mempunyai hal-hal baru juga, seperti tadi kita nanti akan belajar portofolio digital sama Ibu, terus juga pembahasan mengenai LMS apa kurangnya. Ibu kan tadi bertanya masalah LMS, dan tidak hanya itu Ibu juga lebih ke psikologi saya gitu ya. Seperti apa. Jadi saya rasa oh ya, ternyata pendampingan ini tidak hanya pendampingan hanya mengenai ini saja, satu poin saja. Ibu mengembangkan seluruhnya, dan saya rasa untuk kedepannya ya apa ya, ini sudah termasuk ke sempurna begitu ya. Masya Allah. Dan kalau menurut Bu Rinka, apa yang udah baik nih di pendampingan ini? Yang udah baik, Ibu mendampingi saya tidak hanya waktu sebelum pendampingan pertama ini nih ya, sebelum di virtual juga kan Ibu mendampingi. Saya lihat Ibu selalu hadir di Rupon, terus juga selalu mengingatkan saya ke tugas-tugas, selalu mengingatkan dudet dan lain sebagainya. Itu sudah sangat baik begitu. Oke, tapi adakah yang harus diperbaiki nih, terutama pendampingan ya, pendampingan individu kedua, karena kita masih ada 5 pendampingan lagi. Iya. Apa tuh yang harus diperbaiki menurut Bu Rinka? Yang harus diperbaiki apa ya? Makanya saya ini bingung gitu. Apa yang harus diperbaiki? Sudah merasa sudah cukup iya, gitu ya? Karena melihat dari semangat Ibu juga datang ke sini untuk mendampingi saya dari jauh-jauh. Terus juga membahas semua yang di LMS, membahas semua tugas tadi kan. Jadi ya saya apa lagi gitu ya. Berarti merasa cukup gitu ya? Iya, saya merasa cukup. Nah Ibu Rinka, terima kasih nih Bu Rinka di pendampingan satu kali ini sudah mau berbagi praktek baik. Dan tadi mohon maaf gitu ya, saya bertanya terus gitu dengan pertanyaan terus. Jadi intinya pendampingan ini udah cukup selesai sampai di sini, dan saya apresiasi luar biasa, jempol kalau bisa apresiasi luar biasa ke Bu Rinka ya di SD Sukamana 3 ini. Mudah-mudahan memang setelah Bu Rinka nanti lolos CGP ini jadi GP angkatan 10 jadi lebih bagus SD-nya, dan diri Bu Rinka juga amin ya, itu aja. Mungkin kita ketemu nanti di Lokakarya ke-1 ya, tanggal 4 Mei ya. Di tempatnya sama, lokasinya di SMP Negeri 1 Sukamana.
Sampai ketemu nanti ya Bu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.